Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dadan Darmawan. Saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengelilingi atau mengunjungi Gedung Juang, yaitu salah satu situs atau tempat bersejarah yang ada di daerah saya. Jadi teman-teman harap untuk memperhatikan dan menikmati video yang saya buat ya. Terima kasih. Tungguin aja. Halo teman-teman, assalamualaikum. Sekarang saya lagi di Gedung Juang. Tapi sayang teman-teman, hari ini Gedung Juang tutup karena PPKM yang masih berlanjut di daerah saya di Kabupaten Bekasi. Jadi saya mohon maaf ya teman-teman karena belum bisa ngajak teman-teman untuk keliling di dalam Gedung Juang. Sekali lagi saya mohon maaf ya teman-teman karena belum bisa mengajak teman-teman untuk keliling. Gedung Juang 45 Bekasi dulunya adalah Landuis Tambun yang dikenal sebagai gedung tinggi oleh warga setempat. Gedung ini dibangun oleh seorang kapitan Cina bernama Kou Chengqi, tuan tanah di daerah Tambun yang memiliki kebun tebu yang sangat luas. Kou Chengqi membangun Landuis Tambun melalui dua tahap. Pembangunan tahap pertama berlangsung pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1910. Sedangkan pembangunan tahap kedua berlangsung pada tahun 1925. Setelah Kou Chengqi wafat, bangunan ini dimiliki oleh Kou Aun Hui hingga tahun 1942. Landuis dan tanah partikulir Tambun disita oleh keluarga Kou pada tahun 1942 di masa pendudukan Jepang dan dijadikan markas militer Jepang. Pada saat perang kemerdekaan melawan Belanda, Gedung Juang 45 Bekasi dijadikan tempat pertahanan oleh para pejuang kemerdekaan yang berpusat di wilayah Tambun dan Cibarusah, termasuk Masjid Mujahidin di Cibarusah. Pada masa kemerdekaan, Gedung Juang 45 Bekasi ini menjadi pusat komando pertahanan wilayah Republik Indonesia yang saat ini beribu kota di Yogyakarta. Gedung ini juga pernah menjadi tempat perundingan pertukaran tawanan antara Belanda dengan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Pejuang kemerdekaan Indonesia dipulangkan oleh Belanda ke wilayah Bekasi, dan tentara Belanda dipulangkan ke Batavia melalui stasiun Tambun yang lintasan relnya tepat berada di belakang gedung ini. Pada tahun 1943 sampai tahun 1945, tentara Jepang menduduki gedung ini dan menjadikannya sebagai salah satu pusat kekuatan militernya. Setelah Jepang menarik diri dari Indonesia pada tahun 1945, Komite Nasional Indonesia atau KNI menjadikan Gedung Juang 45 Bekasi digunakan sebagai kantor Kabupaten Jatinegara, yang kini menjadi wilayah Kabupaten Bekasi. Tidak hanya menjadi kantor kabupaten, gedung ini juga dijadikan tempat pertahanan dan pusat komando dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari tentara Belanda atau Nica yang hendak menjajah Indonesia kembali. Pada pertengahan tahun 1947, Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dan melakukan agresi militer pertama. Gedung Juang 45 Bekasi kemudian dikuasai oleh Belanda hingga tahun 1949. Namun, pada tahun 1950, para pejuang Indonesia dapat merebut kembali gedung ini.
Setelah gedung ini berhasil dikuasai dan wilayah Tambun berhasil diamankan, maka aktivitas pemerintahan kembali dilakukan di gedung ini. Tercatat pada tahun 1950, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bekasi menempati gedung ini untuk pertama kalinya. Pada tahun 1951, gedung ini diisi oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Batalion Kian Santang. Lembaga Wakil Rakyat pun pernah berkantor di gedung ini hingga tahun 1960. Di antaranya DPRD sementara, DPRD tingkat 2 Bekasi, dan DPRD GR hingga tahun 1960. Disusul oleh kantor-kantor dan jawatan lainnya hingga akhir tahun 1982. Gedung Juang 45 Tambun di Kabupaten Bekasi menjelma menjadi Museum Bekasi yang serba digital. Berlokasi di Jalan Sultan Hasanuddin nomor 39 Setiadharma, Gedung Juang 45 Tambun atau Museum Bekasi kini menjadi magnet wisata di Kabupaten Bekasi. Mulai direnovasi tahun 2020, Gedung Juang Tambun bakal dijadikan sebagai Museum Sejarah Bekasi. Museum Gedung Juang Bekasi dibuka untuk umum. Dan tetap patuhi protokol kesehatan sebagai salah satu bentuk kepedulian kita terhadap memutus rantaian COVID-19 khususnya di wilayah kita tercinta Kabupaten Bekasi. Kita saksikan Gedung Juang 45 yang memang sebelumnya gedung ini menjadi sarang kalarawa, menjadi kumuh. Kalau kita tidak perbaiki, mungkin gedung ini akan rusak. Alhamdulillah, Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sungguh bahu-membahu bagaimana gedung ini menjadi gedung ikon Kabupaten Bekasi. Gedung ini menjadi pusat kebudayaan Kabupaten Bekasi, yang mana nanti anak-anak kita, para generasi penerus, gedung ini berdiri sebelum masa kemerdekaan. Hingga setelah merdeka masih tetap berdiri tegak. Harapannya sekarang gedung ini menjadi museum digital yang nantinya masyarakat Kabupaten Bekasi bisa mengetahui apa-apa saja dari mulai Bekasi ada dari zaman masyarakat Buni sampai dengan kalau saya sempat melihat di zaman kemerdekaan, begitu giginya masyarakat Kabupaten Bekasi untuk ikut andil. Konsepnya juga dibuat secara digital, modern, dan milenial, sehingga menjadi daya tarik para anak muda terhadap sejarah Bekasi. Bahkan, konsep Gedung Juang itu bakal menjadi museum digital. Semua konten sejarahnya dijelaskan serta digambarkan secara digital. Nantinya memberikan pendidikan buat anak-anak kita. Dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Museum Digital Kabupaten Bekasi saya nyatakan dibuka. Revitalisasi ini bukan berarti merubah bentuk tujuannya. Hal ini justru inisiatif untuk bisa mempertahankan nilai-nilai sejarah dan upaya mempercantik cagar budaya tersebut.
Revitalisasi diharapkan menjadikan Gedung Juang Tambun ini sebagai sarana edukasi perjuangan masyarakat Bekasi. Nah, jadi gitu teman-teman penjelasan mengenai Gedung Juang. Gimana? Seru kan? Nanti kalau Gedung Juang udah buka, kita main ke Bekasi. Oke? Siap.